Saya di bawah aja ini ya. Terima kasih buat tim Praise and Worship pada sore hari ini, luar biasa. Tema bulan ini masih berbicara tentang God's faith. Tapi minggu ini sesuai dari headquarter, kita berbicara tentang the power of tongue, kekuatan lidah. Lidah sesuatu hal yang kecil di dalam anggota tubuh kita, tapi bisa berdampak luar biasa. Bulan lalu juga kita belajar tentang iman dan perbuatan. Itu bekerja bersama-sama untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau kita mau merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi saudara dan saya, kita mau belajar untuk memperkatakan iman dan juga merasakan kebaikan Tuhan. Berbicara tentang lidah ini sangat menarik, karena lidah ini anggota yang kecil dalam mulut kita. Kadang-kadang kalau saya ke dokter gitu ya, diperiksa dokter pasti ditanya sakitnya apa, keluhannya apa. Terus yang kedua biasanya dicek tensi. Yang ketiga sebelum dia periksa pasti periksa lidah. Benar ya? Ternyata di lidah ini, kalau nggak salah di dunia kedokteran itu bisa mendeteksi berbagai macam penyakit. Kalau lidah kita lagi berasa lidahnya warna putih, tawar, itu pasti ada sesuatu penyakit dalam kehidupan kita. Tapi kalau lidah kita normal, merah, nggak ada masalah, itu berarti keadaan tubuh kita lagi keadaan baik. Secara fisik, lidah dapat menggambarkan kesehatan fisik seseorang. Bisa dilihat orang itu baik atau enggak melalui perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Allah menciptakan lidah itu dengan maksud baik. Semua anggota tubuh yang diciptakan oleh Tuhan itu memiliki maksud yang baik. Tapi lidah mempunyai tujuan yang baik dalam artian kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, mau berkata dengan baik. Ada satu ilustrasi, ada seorang kaya datang ke sebuah restoran terkenal. Dia tanya, saya mau hidangan yang paling enak di restoran, yang paling terkenal. Seorang pelayan kembali ke kitchen dan bilang itu, jadi ini tamunya ini VIP. Akhirnya dibikin satu hidangan. Hidangan itu contoh misalkan lidah goreng mentega, ini contoh aja ya. Lidah goreng mentega dikeluarkan, disidangkan di meja makan. Enak, sampai tamunya tuh suka sekali hidangan ini. Saking penasaran, saking banyaknya uang ini, tamu dia mau lihat, saya mau juga menu yang paling gak populer di restoran ini. Balik lagi tuh pelayan ke kitchen, dia bilang, menunya apa sih yang gak pernah top selling, yang paling bawah gitu. Keluar lagi lidah asam manis ternyata yang keluar. Bentuknya sama, lidah. Tapi satu hal dia bisa menjadi makanan yang begitu luar biasa mahal, dan satu hal bisa menjadi barang yang gak begitu berharga. Bagaimana kita mau menjaga apa yang namanya anggota tubuh orang lidah? Kita sama-sama baca. Buka Alkitab di Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ke 10. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan.
dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Kita mungkin sudah pernah baca perikop ini. Kita sudah pernah melihat gambaran betapa dahsyatnya betapa kerasnya anggota tubuh yang bernama lidah. Yakobus memberitahu kita tentang lidah, walaupun anggota ini kecil, tapi dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar bisa menjadi berkat yang besar. Perkara-perkara besar bisa menjadi kutuk yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Di Yakobus 3 ini berbicara lidah bagaikan api yang membakar hutan yang luas. Kebakaran di Amerika sering terjadi, juga di Australia beberapa tahun yang lalu. Itu berawal dari api kecil. Banyak penemuan-penemuan yang bilang itu berawal dari puntung-puntung rokok yang kebuang ketika beberapa orang melakukan piknik di daerah hutan. Lalu kebakaran itu menjadi besar. Dari hal kecil bisa menjadi yang luar biasa, merugikan buat orang lain. Lidah juga merupakan sesuatu yang buas. Binatang kita tahu, semua binatang di Yakobus 3 ini kita bisa kuasai. Yang punya anjing di rumah mungkin panggil anjingnya bisa langsung datang. Yang punya, pernah saya lihat tukang burung di Jalan Pramuka itu manggil burungnya dengan dia siul. Ngerti ya? Siulnya benar-benar dia bisa sesuatu. Caranya gimana burung yang terbang jauh bisa datang dia ke dia. Dengan lidah kita bisa menggunakan hal-hal yang baik, dan secara nggak langsung kita bisa melakukan hal-hal yang jahat. Lidah nggak dapat dikuasai, tapi kita mau belajar hari ini di dalam Tuhan nggak ada yang mustahil. Kita mau belajar introspeksi diri sendiri. Kadang-kadang karena kita sudah dekat, suami istri kadang-kadang ngomongnya biasa aja, itu mungkin udah nggak kayaknya omongannya biasa aja, tapi ternyata dia sakit hati, benar ya? Atau suami sakit hati, padahal dia omongannya seperti biasa aja, tapi karena hubungan kita sudah terlalu dekat, jadi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita kadang-kadang spontan, kita nggak bisa melihat apakah perkataan-perkataan ini sia-sia atau berguna, atau bisa menjadi berkat buat orang lain. Ada 4 alasan mengapa lidah atau perkataan itu perlu dijaga. Supaya nggak ada api di dalam keluarga, nggak ada api di dalam pertemanan kita, nggak ada api dalam teman-teman rekan sekerja kita. Kita mau jaga yang namanya lidah, supaya hal ini bisa menjadi damai sejahtera buat saudara dan saya. Yang pertama, perkataan adalah benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti Anda. Kita buka sama-sama ayatnya di Amsal 13, ayatnya yang kedua. Berkata, dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Lidah menghasilkan suatu perkataan-perkataan yang baik dan juga perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan adalah kekuatan yang tersimpan dalam menghasilkan sesuatu yang baik. Saya mau bilang perkataan yang keluar buat secara sengaja maupun nggak sengaja dalam kehidupan saudara dan saya minggu ini, itu bisa berdampak dampak 2 aja. Berdampak positif dan juga berdampak negatif. Tapi firman di Amsal ini bahwa kita mau membuat satu perkataan-perkataan yang bisa menghasilkan buah.
perkataan-perkataan yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kadang kita lelah dalam bekerja, ataupun kita lelah dalam aktivitas di rumah sebagai seorang ibu. Tapi kita mau coba katakan, aku kuat di dalam Tuhan. Aku bisa menyelesaikan ini semua. Ataupun bila kita dalam keadaan tertekan, kita lagi ada masalah dan kita tertekan, kita nggak tahu mesti apa, kita terus mau perkataan-perkataan yang baik. Kita mau bilang dalam Kristus Kristus mampu menanggung segala perkara di dalam aku. Keadaan kita yang lagi enak badan, lagi sakit, nggak sembuh-sembuh beberapa lama, terus kita mau perkataan yang baik. Firman Tuhan coba kata, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Kita dalam keadaan kekurangan, entah dalam hal apapun, ekonomi dan lain sebagainya, tapi mau terus mengatakan bahwa Allah mencukupi segala berkat, kekayaan dan kemuliaan dalam kehidupan aku. Kita mau berusaha berkata perkataan-perkataan yang membangun dalam kehidupan saudara dan saya, perkataan-perkataan yang profetik, yang bisa kita tetap terus berharap akan Tuhan. Kita mau belajar terus bahwa perkataan profetik itu sangat baik. Perkataan profetik itu sangat membangun iman saudara dan saya. Perkataan profetik memiliki kuasa untuk menguatkan bagi yang mendengarkannya, dan juga berdampak bahwa pertumbuhan iman yang mengatakannya. Saya nggak tahu tadinya tentang perkataan-perkataan profetik. Saya mau belajar sampai saat ini. Yang saya tahu, saya mau terus dalam keadaan apapun, mau berusaha mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kadang di pikiran kita tuh ada pikiran-pikiran yang gak enak. Dari pikiran ke mulut itu gak sampai sejengkal. Kalau orang bilang, gampang sekali kita, apalagi kalau lagi dalam marah, dalam keadaan emosi, keadaan marah, itu kadang-kadang yang keluar dari mulut itu gampang sekali hal-hal yang tidak enak. Tapi kita mau belajar bahwa terus pergunakan perkataan-perkataan yang membangun, bukan hanya untuk pribadi saudara dan saya, tapi buat orang lain sekitar Anda. Yang kedua, alasan kenapa lidah perlu dijaga, perkataan Anda menentukan hidup Anda berhasil atau terkutuk, atau tidak berhasil. Kita buka ayatnya di 1 Petrus 3, ayatnya yang ke-10. Bilang, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya sangat terberkati sekali dengan ayat ini. Siapa yang mau mencintai dan melihat hari-hari yang baik? Siapa yang mau melihat hari-hari baik dalam kehidupannya? Cuma sedikit di sini ya, saya ulang lagi ya. Siapa yang mau melihat hari-hari baik dalam kehidupannya? Nah, yes, mau lihat hari-hari baik dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau mau melihat hari-hari yang baik, kita harus melakukan hal-hal yang baik, perkataan-perkataan yang baik itu sama seperti doa. Kebenaran, kebaikan, kesucian yang kita katakan keluar dari mulut akan mendatangkan berkat. Sebaiknya kenajisan, perkataan kotor, khawatir, itu bisa mendatangkan kutuk dalam kehidupan saudara dan saya. Semua perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut saudara dan saya bisa mendatangkan kutuk dalam saudara saya. Saya ada satu cerita kecil, kesaksian waktu minggu pertama New Zealand lockdown level 4. Ingat banget tuh, hari minggu pertama, kalau nggak salah hari Jumat, ketika selesai ada yang mandi, ternyata pipe di luar itu keluar air banyak. Tetangga saya tetangga ini baik banget sama saya. Tetangga sebelah kanan saya itu baik banget. Dia yang sering potongin rumput saya juga sampai sekarang. Dia datang, dia bilang ke saya, Jack, itu pipe lu kayaknya mampet ya di bawah. Mesti telepon plumber. Kalau nggak ntar makin parah. Emang benar, jadi kalau keran di kamar mandi nyala ataupun keran di kitchen nyala, itu air meluap ke jalan raya.
Karena saya pikir, benar juga, saya harus telepon plumber sekarang, hari Jumat. Kalau saya teleponnya hari Sabtu atau Minggu, itu harganya bisa 1,5 kali lebih mahal. Ini plumber saya tahu udah mahal di lockdown. Kalau saya telepon besok, bisa lebih mahal lagi. Saya telepon akhirnya hari itu juga. Dan karena saya teleponnya hari itu, dan dia bilang dia full, dia bisa datangnya hari Sabtu. Tapi dia bilang, karena kamu bookingnya sekarang, harganya bukan harga weekend, harga weekday aja saya kasih. Oh yaudah, nggak apa-apa, datangnya besok aja. Dikerjain, dimasukin kamera 20 meter ke dalam, pokoknya dalam pipe gitu, kelihatan. Jadi ada potongan-potongan pohon yang nyangkut di pipe, jadi air tuh nggak bisa keluar. Dan saya tahu harga saat itu tuh lumayan mahal. Kalau nggak salah kita bayar itu $500, cuman dia ngerjainnya nggak sampai setengah jam. Selesai, saya bilang, aduh mahal banget ya. Saya bilang, saya secara spontan ya, tenang, Tuhan pasti sediakan. Spontan saya ngomong saat itu, tenang-tenang aja, Tuhan pasti sediakan. Benar. Emang kita harus bayar $500. Setelah drain dokternya keluar, selesai kerjaannya, tetangga saya juga keluar. Kenapa Jack? Gak ada masalah kan? Katanya, oh gak ada masalah, cuman banyak ranting-ranting aja pohon yang ada di saluran airnya. Dan dia itu minggu lalu, berapa hari lalu, emang habis potong ranting-ranting. Oh yaudah, terus dia bilang, kita share aja lah cost-nya, katanya. Besok paginya dia udah nggak bilang nggak apa-apa lah. Besok paginya singkat cerita dia datang gitu ke rumah saya, Jack ini uang sekian untuk share yang kemarin. Enggak, saya dalam hati saat itu saya butuh uangnya buat share cost. Tapi ada panggilan katakan nggak usah, mungkin lu lebih butuh. Gue lagi is okay, I'm fine. Nggak apa-apa, kita share aja. Nggak usah. Daripada lu share ini, lu mendingan benerin pintu gua aja, pintu gua lagi ada yang rusak kok. Senang hati dia, emang kebetulan dia handyman. Ya langsung, mana pintunya, keluarin katanya. Saya si Jamie, pintunya saya tahu kan pintu saya yang rusak, dikeluarin sama dia, dicat, dirapiin. Dalam 1 hari selesai, dia balikin pintunya. Saya ingat pas Easter, di pintunya dia ketok itu ada uang amplop juga, dikasih buat anak-anak saya Easter money pocket katanya. 200, jadi 100. Saya bilang, namanya Glenn, enggak, saya terima kasih buat kamu udah bantu saya banyak. Saya percaya saya dicukupin dengan hal. Akhirnya emang uangnya saya kasih ke dia lagi, karena dia juga punya anak. Dan saya juga tahu dia juga usaha sendiri, dan saya nggak mau menyusahkan orang lain dalam masalah pas lagi lockdown juga. Saya cuma satu hal yang saya tahu, saya pasti akan dicukupkan sama Tuhan. Pada saat perkataan-perkataan berkat diucapkan buat saudara dan saya, ada yang namanya tudung perlindungan Tuhan buat saudara dan saya. Ketika kita mau berusaha perkataan-perkataan yang baik buat pribadi saudara dan saya, ada tudung perlindungan Tuhan yang bekerja luar biasa. Kita harus berada di dalam tudung perlindungan Tuhan. Kita harus berusaha untuk selalu berada dalam situasi berkat Tuhan. Kita harus terus berusaha di dalam dimensi kehidupan berkat Tuhan. Jangan kita mau terus menjadi orang yang minta-minta, tapi kita mau belajar bahwa apapun hal yang terjadi di kehidupan saudara dan saya, kita terus diberkati Tuhan. Kita percaya kita dalam tudung pemberkatan Tuhan. Kadang-kadang kalau ada orang yang ulang tahun gitu, kita bisa tulis di media sosial, selamat ulang tahun GBU, JBU atau Jesus Bless. Kita harus profetik loh, perkatakan. Jangan cuma alasan nulis formalitas aja. Kita terus kita benar-benar mau kasih dia blessing. Jangan itu menjadi formalitas GBU, JBU atau God bless atau sebagainya. Kita benar-benar mau perkatakan ada berkat buat kamu. Demikian juga kutuk. Ketika sesuatu kita mengadakan perkataan-perkataan yang mengandung kutuk, itu menjadi racun yang menyebar ke seluruh kehidupan saudara dan saya. Kalau racun sudah menyebar, itu sangat susah untuk sembuhnya. Ini ada 2 dokter di sini, mungkin dia lebih tahu.
kalau udah racun menyebar dalam kehidupan saudara dan saya itu makin susah. Bagaimana kita mau berusaha melepaskan racun itu? Ketika kemarin lockdown, saya juga sangat terberkati saat saya dikasih kepercayaan memimpin Sunday School. Tema yang saya bawa saat itu berbicara tentang Daud dan Goliat. Ketika saya mempersiapkan ini, Daud dan Goliat, beberapa minggu lalu saya sangat terberkati itu. Bagaimana Daud selalu melakukan perkataan-perkataan yang baik. Daud selalu melakukan perkataan-perkataan profetik bahwa dia bisa mengalahkan. Kita buka sama-sama 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-10 dan 11. 1 Samuel 17 ayat 10 dan 11 di sini berkata, "Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang melawan seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengarkan perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangatlah ketakutan. Di ayatnya yang ke 23 dan 24 berkata seperti ini. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka dan padanya dan sangat ketakutan. Cerita yang menarik tentang Daud dan Goliat ini bukan hanya peperangan antara seorang yang besar yang bernama Goliat dan seorang yang percaya akan Tuhan dalam kehidupannya, yaitu Daud. Topik yang bikin saya menarik cerita ini berada di ayatnya yang ke-16. 1 Samuel 17:16 berkata, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Kalau kita pernah dengar cerita ini, jadi di sudut Bileam, di tanah Yehuda dan lembah Tarbatin, itu di mana orang Farisi dan orang Israel dipertemukan. Di tengah-tengahnya ini kosong, ini medan pertempuran. Jadi selama 40 hari, pagi dan petang, ini orang Farisi ini yang namanya Goliat ini keluar gitu ke medan pertempuran. Dia bilang, mana yang paling jago di sini? Ayo lawan gua. Dan orang Israel itu ketakutan selama 40 hari. Selama 40 hari bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa melalui perkataan-perkataan seorang yang namanya Goliat. Ingat, perkataan-perkataan itu bisa mendatangkan berkat buat saudara dan saya, dan juga bisa mendatangkan kutuk, ataupun bisa mendatangkan rasa kecewaan, rasa khawatir, rasa ketakutan. Yang mau diincar iblis melalui orang Farisi ketika mau melawan orang Israel saat itu bukan hanya sosok orangnya aja secara fisik. Iblis bekerja melalui bangsa Israel saat itu untuk menjatuhkan iman percaya orang-orang bangsa Israel. Kalau dalam hitungan hari, nggak perlu tuh dalam 2 hari aja bangsa Farisi yang begitu besar bisa menghancurkan semua bangsa Israel pada saat itu. Tapi keadaannya bangsa Israel itu memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Kalau dia mati juga dia akan mati ke surga. Kalau dia meninggal juga dia akan menaik ke surga bersama-sama dengan Bapa. Yang mau bangsa Farisi ini katakan adalah bahwa ini menghancurkan iman percaya, rasa ketakutan bagi bangsa-bangsa Israel. Sehingga dia tidak percaya lagi akan kekuatan Tuhan. Ya, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut saudara dan saya itu berdampak luar biasa buat pribadi dan juga buat orang sekitar.
Sama seperti di Yohanes 10 berkata, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sama, keadaan Farisi saat itu datangnya adalah untuk membunuh, pencuri, membunuh, dan membinasakan bangsa Israel saat itu. Tapi dia nggak mau, karena bangsa Israel itu masih percaya akan Tuhan. Kalau dia udah nggak percaya akan Tuhan, baru akan dibunuh semuanya. Ada satu hal yang penting dalam keadaan apapun, kita harus percaya akan rencana Tuhan. Kita percaya bahwa hidup saudara dan saya sudah ada dalam blueprintnya Tuhan. Orang bangun rumah, bangun kerangka itu pasti ada yang namanya kerangka blueprint. Bagaimana rumah ini bisa menjadi baik. Dan dibangun perlahan demi perlahan. Ayat dari Ayub sangat memberkati saya sekali pada saat ini. Pada sore hari ini di Ayub 42 ayat yang kedua berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Seorang sekali lagi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Gak ada rencana Tuhan yang gagal buat pribadi saudara dan saya percayakan Tuhan. Rencana Tuhan begitu sempurna. Apapun bentuknya itu, kita belum bisa melihat sekarang. Tapi kalau kita mau berjalan akan rencana Tuhan, Ayub berkata nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Poin yang ketiga, alasan kenapa lidah perlu dijaga adalah waspada dalam berucap. Kita harus hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Di Yakobus 3 yang tadi kita baca di ayat 8 dan 10 berkata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kita semua pasti pernah salah ucap. Ya, kita pernah nggak sengaja ataupun sengaja mengucapkan hal-hal yang salah dan melukai hati orang lain. Pasti pernah. Saya waktu melakukan persiapan ini berbicara tentang lidah, saya sangat terberkati. Firman ini buat saya. Secara nggak sengaja waktu itu istri saya pas lagi saya kerjain, dia jalan gitu lewat kamar, dia tahu saya lagi persiapan, dia bilang, kamu kenapa sih suka banget ngecengin aku? Tiap hari kayaknya nggak puas gitu kalau nggak ngecengin aku. Apa ngecengin tuh kayak apa ya, ngeledek ya. Nah, kenapa sih tiap hari seneng banget ngeledekin aku? Tiap hari kayaknya nggak puas kalau nggak ngeledekin aku satu hal aja apa gitu. Aku bilangnya karena aku benar-benar sayang kamu, suka ngeledekin. Iya. Mau pacaran ya? Iya. Ngerti ya istrinya. Dia bilang sakit juga loh kadang-kadang kalau kamu lagi ngeledekin, malu katanya. Nah, suka dia suka ngomong gitu. Satu hal ya, ini mungkin firman ini buat saya. Karena saya dan istri saya sudah semakin dekat. Kadang-kadang perkataan yang keluar itu kita kadang-kadang nggak bisa ngerem. Kita kadang-kadang perkataan yang keluar itu kadang-kadang nggak tahu bahwa perkataan itu menyakitkan hati dia atau enggak. Dia tahunya setelah perkataannya udah keluar. Ya sama ini kalau saya ngeledek dia senyum-senyum aja kayak nggak ada apa namanya, nggak ada marah ataupun apa. Ternyata ada juga hal-hal yang bikin dia marah kalau saya ngeledek dia. Arti maksudnya, intinya semakin kita dekat dengan seseorang, kadang-kadang semakin kita nggak bisa mengerem perkataan-perkataan kita. Kita nggak tahu ini perkataan ini baik atau perkataan ini nggak baik ataupun menjadi satu sambungan buat dia. Jangan khawatir, belum terlambat untuk kita mengubah kebiasaan bicara. Saya, saudara dan saya mau belajar untuk berusaha mengerem perkataan-perkataan seperti ini supaya tidak menyakitkan hati istri saya.
Saya berusaha untuk tidak ucapan-ucapan yang keluar dari mulut saya itu nggak sia-sia. Ucapan-ucapan yang keluar itu nggak menjadi berkat buat orang lain. Saya juga mau belajar supaya ucapan-ucapan yang keluar itu memiliki dampak yang baik buat orang lain. Dan berusaha untuk menjadi lambat dalam berkata-kata. Ada salah satu resep katanya, resep apa namanya, cara memperpanjang usia pernikahan. Dibilang kalau satu kali seseorang suami istri berbuat kesalahan kepada istri, kepada suami ataupun kepada anak-anaknya dalam satu hari, kalau kita sadar, kita berusaha untuk melakukan 5 kebaikan buat suami ataupun istri. Contoh, waktu itu selama ini kan saya kerja siang terus sampai malam, jadi saya bisa makan siang di rumah. Saya makan siang di rumah sama istri saya, keluar perkataan yang keluar, aduh ini makan siang gak enak banget sih hari ini. Menurut saya itu biasa aja. Tapi istri saya secara nggak saya bisa ngeliat mimiknya. Sedih, udah capek-capek siapin, udah pagi-pagi ngurus anak, udah mesti capek masak. Dibilang seperti itu. Saya bilang keceplosan gitu, karena saya udah terlalu dekat sama dia sebagai suami. Udah makan siang hari ini kagak enak banget. Akhirnya saya sadar gitu dengan apa yang saya katakan. Saya berusaha untuk melakukan 5 hal yang baik pada hari itu juga kepada istri saya. Saya berusaha untuk melihat pernikahan kita adalah pernikahan yang diberkati Tuhan. Pernikahan saudara dan saya adalah pernikahan yang mau belajar sama-sama melakukan perkataan-perkataan yang baik. Ingat ya, di rumah kalau kita mendukakan hati istri, suami atau anak, hari itu juga kita berusaha melakukan 5 hal yang baik buat mereka. Waktu itu saya berusaha, saya pulang kerja, udah cuci piring aku aja. Kamu besok mau masak, aku beliin aja. Itu 2 waktu itu. Ada 3 lagi jangan kasih tahu ya. Itu urusan pribadi masing-masing. 3 lagi saya. Udah akhirnya senyum dia baru. Senang. Saya berusaha, oh benar juga nih, benar. Jadi berusaha berbuat setiap satu kesalahan yang kita buat, berusaha berbuat 5 perbuatan yang baik buat istri, suami, dan juga anak-anak. Kadang-kadang kita pikir kita seorang ayah, kita memiliki otoriter buat anak-anak kita dulu seperti apa. Kita mau anak ini tumbuh juga bukan menjadi anak-anak otoriter, anak-anak yang mau melakukan perkataan-perkataan yang baik. Poin yang terakhir yang saya coba sharing adalah karena setiap perkataan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara dan saya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada ayatnya, kita buka sama-sama di Matius 12 ayatnya yang ke-36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Allah Bapa meminta pertanggungjawaban atas semua apapun yang kita katakan. Ada pertanggungjawabannya. Ada yang benar-benar harus kita lakukan. Kita semua mau, waktu itu Simon pernah bilang, kita di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tujuan utama ataupun tujuan akhir dari kehidupan kita adalah supaya kita hidup di surga. Ini hanya, kita di dunia ini cuma lewat doang. Tujuan akhir kita tuh kita untuk bisa hidup di surga.
Jadi dunia ini hanya tempat transit aja. Jadi apapun yang keluar dari mulut saudara dan saya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang tidak diucapkan terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun terhadap Tuhan yang tidak terekam oleh mata Tuhan. Saudara, sekali lagi, tidak ada perkataan yang keluar buat diri sendiri, buat orang lain, ataupun buat Tuhan yang tidak terekam oleh mata Tuhan. Di hari penghakiman, semua itu akan dibuka. Di hari penghakiman semua itu akan dijelaskan apa yang pernah kita katakan. Dan kenapa, untuk apa Allah melakukan itu semua? Kenapa Tuhan melakukan itu semua di hari penghakiman? Karena Allah mau kita bertanggung jawab atas satu anggota tubuh kita yang bernama lidah, untuk bisa digunakan dengan baik. Supaya lidah itu keluar adalah pujian-pujian yang baru. Dari lidah keluar penyembahan-penyembahan yang baru. Kalau kita mengatakan yang baik, maka kita akan diperlakukan baik. Dan kalau kita belajar ataupun mengatakan hal yang jahat, kita akan dihukum sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, saya undang tim musik untuk maju ke depan. Seperti apa kita ingin hidup kita baik hari ini maupun hari yang akan datang, sama pentingnya dengan apa yang kita perkatakan setiap hari. Saya ulang sekali lagi, seperti apa yang hidup kita ingin hidup menjadi baik, maupun hari yang akan datang, sama pentingnya dengan apa yang kita perkatakan setiap hari. Karena menjaga lidah setiap hari adalah cara yang terbaik untuk memelihara hidup. Menjaga lidah setiap hari adalah cara yang paling baik untuk memelihara hidup. Saya percaya keluar dari ruangan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Pribadi-pribadi yang menjaga dalam ucapan dan perkataan. Pribadi-pribadi yang ucapannya adalah ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang profetik buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat rekan kerja, buat apapun juga buat keluarga. Saya percaya bahwa gak ada kata terlambat untuk mengubah itu semua. Saya percaya bahwa Allah kita itu baik. Allah menciptakan atau memberikan semua organ manusia dari ujung rambut sampai kepala itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Saya percaya damai sejahtera Tuhan memberkati atas saudara dan saya. Terima kasih. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini Kau mau belajar ya Bapa, menggunakan lidah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang yang baik. Kami mau belajar seperti serupa dan segambar dengan Engkau. Biarlah kami mau belajar selalu ada perkataan-perkataan yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menjaga lidah kami ya Tuhan. Kami mau menjaga mulut kami. Kami mau berikan pujian-pujian yang baru buat Engkau setiap hari. Kami mau berikan penyembahan-penyembahan yang luar biasa setiap hari di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kami menyakiti orang lain melalui lidah kami pada hari ini, pada minggu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau minta ampun. Kami mau melepaskan berkat buat orang itu ya Tuhan. Orang itu akan menjadi lebih baik dari hari ke hari ya Bapak. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Kami mau pakai lidah bibir kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa.